Kantil Abang itu merupakan channel YouTube kita, itu dinamakan Kantil Abang. Nah, Kantil Abang itu sendiri diambil dari bunga, dan itu ada 3 jenis, merah, terus putih, sama kuning. Nah, dari kita, kenapa kok mengambil merah? Karena kita mempunyai pemaknaan tersendiri mengenai bunga kantil tersebut, bahwasanya kantil itu ibarat atau versi kita itu anak kecil. Nah, sementara abang atau merah itu kita berikan makna berani, jadi anak kecil yang pemberani. Jadi akun ataupun channel kita dinamakan Kantil Abang itu merupakan penamaan daripada seorang anak-anak kecil pemberani. Pembuktian itu beragam, guys. Jadi kalau kita mencermati dari beberapa konten-konten yang ada di YouTube, itu banyak konten-konten yang melakukan pembuktian ataupun apa, baik itu dengan cara mediumisasi ataupun lain-lain dan sebagainya. Jadi dari kita di Kantil Abang itu melakukan pembuktian dalam perwujudan real. Jadi semisal kita pengambilan video dan kita melakukan pembuktian bahwasanya di lokasi pengambilan video itu terdapat sosok, misal ular, atau terdapat sosok reco, atau terdapat sosok apalah itu. Nah, kita buktikan dalam perwujudan. Nah, disitulah kenapa kita di Kantil Abang dalam live ataupun pembuatan video non live, praktisi itu mesti memberikan informasi pada pembawa acara ataupun host untuk menyampaikan di lokasi ini ada apa-apa dan lain sebagainya. Dan di akhir biasanya itu kita melakukan pembuktian perwujudan apa yang ada di lokasi tersebut. Banyak orang memahami penarikan lah itu merupakan suatu cara tertentu praktisi untuk mengambil benda gaib, baik itu dengan cara paksa ataupun dengan cara benda itu diambil dengan beberapa ubo rampe. Istilahnya ubo rampe itu begini, misal praktisi A itu mengambil benda pusaka dengan cara kemenyan, dengan cara bunga-bunga dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa model yang ada. Cuman dari kita itu bukan seperti itu. Kalau toh pembuktian yang kita gunakan itu mewujudkan benda yang tak kasat mata menjadi benda real, itu secara teoritis ataupun secara clear daripada praktisi Kantil Abang itu sudah mencermati dan menimbang secara serius apakah benda itu layak untuk diwujudkan secara konkret ataupun benda itu memang tidak layak diwujudkan secara konkret. Maksudnya begini, jadi praktisi itu sudah mengukur baik jeleknya, dampak dan lain sebagainya saat mewujudkan benda gaib tersebut dalam perwujudan secara real. Jadi kalau penarikan itu konteksnya lebih memaksakan benda gaib yang ada di alam tak kasat mata itu ditarik ataupun diminta secara paksa, dan itu secara etika memang kurang tepat. Dan di Kantil Abang itu memakai cara yang secara tidak langsung sudah mengukur dan menimbang beberapa hal, baik itu nanti yang terjadi di lingkungannya ataupun yang terjadi di kru dan praktisi itu sendiri. Jadi semuanya itu sudah diukur berdasarkan keilmuan daripada praktisi kita. Jadi intinya itu tetap ada ukurannya, tidak ngawur seperti itu.
Kantil Abang itu ada sosok yang disembunyikan, atau mungkin dalam beberapa hal dikatakan misterius, ataupun mungkin dari beberapa pecinta daripada pecinta daripada YouTube Kantil Abang bertanya-tanya, siapa sih sosok tersebut? Kenapa saat melakukan pembuktian sosok itu muncul dan seketika itu sosok itu keluar dari frame? Memang begini guys, dari beberapa pengalaman yang ada, jadi saya sendiri juga menyadari bahwa banyak sekali masyarakat yang menginginkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak seharusnya. Misalnya seperti ini, ada masyarakat yang menginginkan di daerah A, di situ ada tombak, di situ ada pusaka, baik itu keris, cemeti ataupun apa. Dengan mengetahui sosok misterius di Kantil Abang, mereka mempunyai angan-angan bahwasanya meminta sosok misterius itu untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, baik itu menghampiri secara langsung ataupun memintanya secara langsung untuk mengerjakan apa yang dia inginkan, untuk mengambil benda-benda pusaka yang dia yakini ada di lokasi-lokasi yang ada di angan-angannya. Maka Kantil Abang mempunyai pemikiran praktis dan pemikiran ke depan bahwasanya kalau bisa by request seperti itu memang tidak harusnya terjadi, karena praktisi ataupun kru Kantil Abang sendiri tetap mengutamakan yang namanya kemaslahatan bersama. Nah, dari itu makanya dari kru tim Kantil Abang sendiri merahasiakan sosok misterius tersebut dan menjadikan konten ini berjalan dengan pola-pola yang tidak by request itu tadi. Perwujudan yang diimplementasikan ataupun dikuak, enaknya ngomong itu, daripada praktisi Kantil Abang yang diwujudkan. Misal praktisi mau melakukan suatu atraksi di lokasi tertentu, mewujudkan benda gaib tersebut dalam wujud real. Nah, di situ praktisi sendiri tidak bisa mengetahui itu nanti yang muncul, misal cemeti ataupun kitab ataupun keris ya, ataupun apalah itu, mungkin batu-batuan lah ya, itu praktisi tidak tahu. Tapi yang jelas kalau benda-benda itu nanti ketika diwujudkan itu nanti berupa bebatuan atau berupa logam, besi dan lain sebagainya, itu praktisi tahu kalau di sini nanti perwujudannya itu berupa batu, di sini perwujudannya berupa logam ataupun kuningan ataupun besi. Itu praktisi bisa merasakan energinya. Tetapi dalam wujud realnya ketika itu nanti dinampakkan secara konkret, perwujudannya itu nanti apa, itu praktisi tidak bisa mengetahui. Jadi mau melakukan atraksi di tempat A, yang kene kok ada keris, di sini nanti ada keris, di sini nanti ada cemeti, di sini nanti ada pusaka ini itu dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Tetapi praktisi bisa merasakan benda-benda gaib tersebut itu nanti perwujudannya itu berupa logam, berupa kitab
atap, batu, itu bisa. Seperti itu. Tolak ukurnya gini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, guys. Tolak ukurnya itu berdasarkan kemampuan daripada praktisi, juga menimbang daripada situasi dan kondisi. Jadi pembuktian yang dikerjakan praktisi Kantilabang beserta tim Kantilabang itu semuanya itu sudah diukur dan dipelajari secara serius. Misalkan kemarin kita melakukan pembuktian baik itu di Pacitan, di Pancerdor, ataupun kita melakukan pembuktian di Alas Ketonggo, Ngawi. Juga beberapa banyak lagi pembuktian yang pernah kita garap dalam konten YouTube Kantilabang. Semuanya itu tentu sudah diukur, baik secara keamanannya, baik secara lokasinya, itu nanti berdampak yang bagaimana, semuanya sudah diukur. Nah, pengukurannya bagaimana, guys? Lah, ini memang tidak sama seperti halnya insinyur ataupun arsitek memberikan hitung-hitungan terhadap bangunan yang mereka bangun. Tapi di sini tentunya pengukuran tersebut sudah digaji secara serius oleh praktisi. Begitu juga dengan kru tim daripada Kantilabang. Misal, tidak semuanya itu digebiah uyah, tidak semuanya itu dipukul rata. Kita melakukan atraksi ataupun kita melakukan pembuktian dengan cara awur-awuran. Pokoknya kita dapat gitu aja. Buat konten dapat gitu aja. Tidak. Semuanya itu perlu pertimbangan. Semuanya itu perlu hitung-hitungan. Misal, di beberapa lokasi tertentu yang kurang etis untuk digarap, ya kita tidak mengerjakannya. Jadi semuanya itu juga by hitungan, jadi by pertimbangan, nggak asal-asalan. Maka dalam beberapa konten yang kita kerjakan secara real, dalam artian kita mau melakukan live video ataupun pembuatan video secara offline, kita juga sudah minta izin. Nah, itu yang real aja, maksudnya yang real kasat mata aja, kita minta izin. Misal lokasi itu ada yang mengurus ataupun yang mempunyai istilahnya wewenang di situ, ya kita meminta izin, istilahnya kula nuwun. Nah, termasuk apapun yang kita kerjakan selama live, baik itu dalam wujud pembuktian ataupun kita melakukan mediumisasi, semuanya sudah diukur secara real. Dan ilmunya apa? Nah, ilmunya berdasarkan kemampuan daripada praktisi Kantilabang yang tentunya baik untuk kru, baik untuk lingkungan, dan baik untuk semuanya, tidak asal-asalan. Kalau berbicara dampak, tentu apapun yang dikerjakan itu mesti ada plus minusnya ya. Satu, kita berbicara masalah yang positif aja. Misal dari pembuktian yang dikerjakan kru beserta praktisi Kantilabang, segi positifnya kita bisa mensajikan konten yang bisa dicerna ataupun dipahami masyarakat secara luas tentang kita itu hidup secara tidak langsung juga berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, dari situ kita bisa menyadari, kita bisa mengamini keberadaan mereka, bahwa kita itu hidup berdampingan, bahwa kita itu hidup walaupun kita tidak bisa melihat mereka, tapi secara tidak langsung di alam yang kita tempati ini juga ditempati mereka. Dan kita bisa
berlaku arif tentang keberadaan mereka. Misalkan kita tidak kencing sembarangan dan lain sebagainya, itu kan wujud daripada perlakuan kita secara arif dan bijak terhadap lingkungan yang kita tempati, dunia yang kita tempati. Dan dari situ kita bisa menghargai mereka yang secara tidak langsung memang tidak bisa kita lihat, tapi keberadaan mereka kita tetap bisa mengamini. Paling enggak dengan sajian konten-konten ini kita bisa mengamini, kita bisa meyakini bahwa makhluk-makhluk sedemikian rupa itu memang real adanya. Nah, dari situ beberapa aspek positif yang ingin kita sajikan dalam konten di channel kita, yaitu channel Kandel Abang. Dan masih banyak lagi guys tentunya tentang dampak-dampak positif. Kalaupun kita berbicara dampak negatif, lagi-lagi juga sudah saya jelaskan di depan tadi, memang apapun yang kita kerjakan itu mesti ada positif negatifnya. Cuman dari kita sendiri, kru beserta praktisi tentunya sudah mengukur dampak-dampak tersebut supaya apapun yang kita kerjakan dalam pembuatan konten itu tidak membahayakan, baik itu untuk lingkungan itu sendiri ataupun untuk kru, juga para pemeriksa yang kebetulan pada saat kita melakukan live YouTube ikut. Dan itu memang banyak terbukti. Kalau Anda melihat di akun YouTube atau di channel YouTube Kandel Abang, sudah banyak daripada kita melakukan pembuatan video-video, tidak cuma 1-2, sudah ada sekitar 50-an. Dan alhamdulillah fine-fine aja, nggak ada masalah kan. Bukan kok kita berbicara seperti ini nanti ingin mendapatkan masalah, tidak, tapi apapun yang kita kerjakan secara menyeluruh memang sudah kita timbang ataupun kita ukur untuk masalah keselamatan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Tentunya gini guys, dari beberapa benda-benda yang diwujudkan secara real atau yang dibuktikan daripada praktisi Kandel Abang itu ada. Jadi gini, misal dalam pembuktian praktisi mendapatkan keris atau praktisi mendapatkan cambuk ataupun apalah itu, yang jelas ada kadam di dalam benda tersebut ada. Tetapi seberapa bahayanya adam yang ada di dalam benda-benda tersebut, tentunya lagi-lagi juga sudah dipertimbangkan dan diukur daripada praktisi Kandel Abang. Dan benda-benda tersebut ketika memang layak untuk dijadikan cindera mata, ya diberikan kepada misal juru kunci, misal warga setempat yang membantu ataupun mau menjadi salah satu narasumber daripada konten kita, ya kita berikan. Kalau ada warga sekitar yang menginginkan, ya monggo, nggak ada soal, ya kita berikan. Tentunya semuanya itu juga sudah dipertimbangkan secara matang, apakah itu nanti membahayakan ataupun tidak, itu sudah diukur, sudah dikaji, jadi nggak asal-asalan. Dan apakah misal ya kita mendapatkan keris kemarin di Jurang Tengkeng ataupun di Dam Sewu, kita mendapatkan perwujudan keris itu dalam proses pembuktian, banyak masyarakat yang menanyakan, Mas, ini nanti piye, ini nanti bagaimana, apa perlu tiap 1 minggu sekali atau bahkan tiap hari saya kasih bunga-bunga, saya kasih kemenyan, ini itu dan lain sebagainya? Tidak perlu. Lagi-lagi kita tetap percaya terhadap adanya makhluk-makhluk seperti itu.
Tetapi lantas bukan berarti kita itu larut dan mempercayainya dengan mengesampingkan daripada apa yang kita yakini, bahwasanya semuanya itu tetap berada di bawah naungan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Tetap kita kembalinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap mengamini keberadaan mereka, meyakini keberadaan mereka, dan kita tetap arif dan bijak terhadap mereka. Sebenarnya gini, kebanyakan yang saya ketahui, banyak yang menginginkan ilmu-ilmu, baik itu iso narik gaman, iso miber, dan masih banyak lagi lah ya guys ya. Tapi yang jelas itu semuanya itu juga proses. Kalau toh Anda ingin menginginkan seperti itu, ya itu ya hak Anda, ingin bisa. Anda ingin terbang misal, kalau menginginkan seperti itu juga hak Anda, kalau Anda ingin bisa. Tapi kembali lagi pada diri kita sendiri. Tentunya untuk pada tahapan tersebut juga banyak sekali proses yang perlu kita kerjakan, tidak instan. Jadi begini guys, saya tegaskan, daripada praktisi, kru, tim lah di Kantil Abang, itu secara umum memang pembuatan daripada konten ini seperti halnya tujuan dan arahnya yang saya sampaikan di depan tadi, ingin memberikan sajian pada masyarakat secara luas mengenai keberadaan makhluk astral atau makhluk yang tak kasat mata itu, dan kita wujudkan dalam cara kita di Kantil Abang pembuktian bahwasanya memang keberadaannya itu ada. Nah, kalau toh daripada masyarakat ataupun para pecinta channel Kantil Abang ingin bisa misal ya, seperti halnya praktisi, saya sendiri juga menyampaikan bahwasanya keperluan kita di sini membuat konten seperti halnya yang saya sampaikan di depan, dan tidak berkeinginan menyibukkan diri dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi sekali lagi mohon maaf. Yang kedua juga perlu saya sampaikan di sini, kalau toh Anda misalkan ingin bisa, itu tentunya proses, tidak instan. Terus apakah daripada tim di Kantil Abang ataupun praktisi di Kantil Abang bisa membantu? Ya, saya tegaskan lagi bahwasanya di sini memang keperluan kita pembuatan konten, tidak melakukan apa ya istilahnya, buka kursus atau sekolah semacam itu. Karena yang saya tahu, kebisaan daripada praktisi kita itu memang bawaan dari lahir ataupun turun temurun. Dan ketika ditanya cara ini, cara itu, dan lain sebagainya, ya mohon maaf, itu memang sudah dari sananya seperti itu. Mungkin sekian dari saya ya. Mungkin penjelasan ataupun apapun yang perlu saya sampaikan seputar tentang seluk-beluk Kantil Abang itu apa, seperti halnya yang saya ulas di depan tadi mengenai perwujudan ataupun mengenai pembuktian yang kita kerjakan dalam keperluan konten, dampak dan lain sebagainya. Nah, itu tadi juga sudah saya jelaskan di awal. Mungkin ini saya cukupkan. Kalau toh ada kekurangan ataupun hal-hal yang mungkin saya salah omong ataupun apa,
Sekali lagi saya tegaskan di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.